Informasi terkini gempa bumi mengguncang Cianjur, Jawa Barat. Gempa berkekuatan 7,3 magnitudo terjadi di wilayah Sumatera Utara. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang Turki. Gempa bumi merupakan peristiwa getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi umumnya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi ataupun lempeng bumi. Namun, gempa bumi juga bisa terjadi akibat adanya letusan gunung api. Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama, tekanan itu kian membesar, dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut sudah tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan, dan pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Gempa bumi dibagi menjadi dua jenis, yakni berdasarkan penyebabnya dan juga kedalamannya. Berdasarkan penyebabnya, dibedakan menjadi 3 jenis penyebab. Yang pertama adalah gempa vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Dan sampai saat ini, salah satu gempa vulkanik yang paling terkenal adalah gempa yang disebabkan oleh letusan gunung api Krakatau. Lalu kedua adalah gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Salah satu contoh yang pernah terjadi di Indonesia adalah gempa bumi di kota Aceh pada tahun 2004. Lalu yang terakhir, gempa yang disebabkan oleh runtuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan apapun sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil, dan wilayahnya pun termasuk dalam kategori sempit. Lalu, jika dilihat dari kedalamannya, dibedakan menjadi 3 jenis juga, yakni yang pertama adalah gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempa berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi, ataupun di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya ya. Lalu yang kedua adalah gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa dibandingkan gempa bumi dalam. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar dan sangat terasa bagi kita sebagai manusia yang bertempat tinggal di atasnya. Jika dilihat berdasarkan dampak yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi, terdapat 2 dampak yang diakibatkan, yakni dampak fisik dan juga dampak sosial. Untuk dampak fisik sendiri meliputi banyak bangunan yang hancur dan roboh, tanah longsor, korban jiwa dan kerugian material lainnya, banjir karena rusaknya tanggul, hingga yang paling parah jika bencana gempa buminya dalam skala Richter yang cukup tinggi atau besar akan mengakibatkan tsunami. Lalu untuk dampak sosial sendiri meliputi kelaparan, menimbulkan penyakit, dan jika terjadi tsunami, maka akan berdampak juga pada lumpuhnya politik, sistem ekonomi, dan masih banyak hal lainnya yang dapat diakibatkan oleh bencana gempa bumi ini. Begitu dahsyatnya dampak yang ditimbulkan akibat bencana gempa bumi, diperlukan adanya sebuah mitigasi bencana yang tujuannya untuk mengurangi resiko dari bencana gempa bumi ini. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dimuat dari buku Pencegahan Mitigasi Bencana, Teori dan Praktik oleh Dr. Slamet Jalaluddin, mitigasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya untuk meminimalkan bencana melalui pembangunan berbagai fasilitas menggunakan pendekatan teknologi. Lalu untuk mitigasi non-struktural sendiri adalah pencegahan bencana yang dilakukan dengan menghindari pembangunan dari lokasi bencana. Jika disimpulkan, kebijakan mitigasi struktural dan non-struktural harus saling mendukung satu sama lain.
Pemanfaatan teknologi untuk membangun suatu fasilitas, atau dalam hal ini adalah struktural, harus disesuaikan dengan tata ruang dan peraturan lainnya, atau dalam hal ini adalah non-struktural. Sebagai contoh, beberapa langkah yang dapat diambil dalam mitigasi struktural meliputi perencanaan dan perancangan bangunan tahan gempa, jadi memastikan bahwa bangunan baru memenuhi standar perencanaan dan perancangan yang memang tahan terhadap terjadinya gempa bumi. Lalu penguatan bangunan existing, yakni melakukan evaluasi dan penguatan struktur bangunan yang sudah ada agar dapat lebih tahan terhadap gempa bumi. Lalu berikutnya dengan pemisahan struktural atau menggunakan pendekatan desain yang memisahkan elemen struktural yang rentan terhadap gempa bumi, seperti menggunakan sistem penahan gempa yang terpisah dari struktur utama bangunan. Dan yang keempat adalah penggunaan teknologi pendukung atau menggunakan teknologi seperti isolator seismik, peredam getaran, dan peredam kejut untuk melindungi bangunan dari kerusakan akibat gempa bumi. Sedangkan untuk mitigasi non-struktural dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut yang akan disebutkan, seperti penyadaran dan pendidikan masyarakat, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat tentang apa itu gempa bumi dan apa akibat dampaknya, terus juga menerapkan perilaku yang aman selama terjadinya gempa, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya adalah perencanaan darurat, yaitu mengembangkan dan melaksanakan rencana tanggap darurat yang efektif untuk menghadapi gempa bumi jika terjadi nanti. Lalu yang ketiga adalah evaluasi dan perbaikan infrastruktur, yaitu melakukan peninjauan dan perbaikan pada infrastruktur penting seperti jembatan, jalan raya, pipa gas, dan saluran listrik untuk mengurangi resiko dan gangguan pasca gempa. Dan yang terakhir adalah pemantauan gempa bumi, yakni meningkatkan sistem pemantauan gempa bumi untuk mendeteksi agar jika terjadi gempa bumi nanti dari kita dapat lebih siap untuk menghadapinya.